Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala ta'ala a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim wa ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kisanak dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Bang Santri, kita sama-sama belajar Al-Qur'an. Yang pertama tentang qiraah atau bacaan, yang kedua tentang tarjamah atau arti, yang ketiga tentang dirosah atau kajian. Masih di surah Yasin, sekarang ayat kedua, wal Qur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang qiraah atau bacaan, bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Kita perhatikan. Lam sukun, ro sukun, lam sukun. Huruf sukun atau huruf mati tidak boleh dibaca dengan tawallud. Apa itu tawallud? Tawallud artinya melahirkan atau memunculkan suara atau bunyi tambahan ketika membaca huruf yang sukun atau huruf mati. Contohnya wale. Nah, le atau ini adalah tambahan, disebut dengan tawallud dan tidak boleh dibaca seperti ini. Mestinya wal. Lalu berikutnya qur. Nah, re-nya ini adalah tawallud, nggak boleh seperti itu. Mestinya dibaca qur. Lalu nile, le-nya ini namanya tawallud. Nah, tidak boleh seperti itu, mestinya nil. Orang tawallud akan membaca wal Qur'anil Hakim. Tidak seperti itu ya. Jadi mestinya wal Qur'anil Hakim. Jadi huruf yang sukun atau huruf mati tidak boleh dibaca dengan tawallud kecuali 5 huruf. Apa saja? Ba, jim, dal, to, qaf, atau biasa dikenal untuk mudah dihafal, baju di toko. Ketika 5 huruf ini dalam keadaan sukun, maka cara bacanya dia dengan tawallud. Ya, jadi memunculkan tambahan suara atau bunyi yang disebut dengan pantulan. Nah, pantulan ini atau memantul istilahnya dalam kaidah ilmu tajwid disebut dengan qalqalah. Nah, contohnya ba sukun, absorihim di awal surah Al-Baqarah ya. Abso, ada e-nya. Jadi qalqalah atau memantul ya. Terus jim misalnya ya ja'al di surah Al-Fil, alam ya ja'al. Nah, iyaj ada e-nya, jimnya itu ya sukun. Ini namanya pantulan atau qalqalah. Lalu huruf dal di surah Al-Ikhlas umpamanya lam yalid. Nah, ini ya. Yalid, dal sukun itu ada suara tambahan e-nya. Yalid ada e-nya ya. Lalu to misalnya at'amahum di surah Quraisy ya. Alladzi at'amahum. Nah, itu memantul. Terus qaf dalam surah Al-Alaq umpamanya iqra. Nah, itu memantul. Nah, yang diistilahkan dengan qalqalah. Qalqalah sendiri nanti ada pembahasan khusus ya. Tapi sekedar bocoran, qalqalah itu ada 3. Qalqalah sughra, pantulannya kecil.
Lalu yang kedua, qalqalah kubro, pantulannya besar. Yang ketiga, qalqalah akbar, pantulannya lebih besar lagi. Insya Allah paham ya. Jadi huruf yang sukun atau mati tidak boleh dibaca dengan tawalud kecuali yang 5 ini. Apalagi di huruf ghain ya, dalam surat Al-Fatihah, ghairil mag, tidak boleh mag karena itu bukan huruf qalqalah. Nah, terus misalnya huruf dot di surah Al-Fil, alam yaj'al kaidahum fi tab, bukan fi tab. Nah, tidak ada e-nya ya karena bukan huruf qalqalah. Alhamdulillah, insyaallah paham ya. Ini tentang qiraah atau bacaan. Lalu berikutnya tentang tarjamah atau arti. Wal Qur'anil Hakim. Wa artinya demi. Ada juga wa artinya dan. Lalu apa bedanya? Kalau wa yang berarti dan, umumnya sebelumnya ada kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kalimat yang ada setelah wa ini. Maka wa ini umumnya itu diartikan dengan dan. Nah, terus kalau wa yang bermakna demi, biasanya umumnya wa-nya itu ada di awal. Terus kata berikutnya biasanya itu pakai kasroh atau i itu seperti ini ya, wal qur'ani. Nah, ini ni, jadi ada i-nya. Itu berarti wa-nya artinya demi. Al-Qur'an, Quran artinya bacaan. Asal kata dari qara'a, membaca, Quran bacaan. Jadi Quran yang biasa kita kenal ini itu artinya sebetulnya bacaan. Al-Hakim, hakim artinya yang memutuskan atau yang membuat keputusan, yang mengadili atau yang bijak, ya, bijaksana. Jadi Al-Hakim artinya yang memutuskan atau yang membuat keputusan dengan adil dan bijaksana. Jadi wal Qur'anil Hakim, kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran Indonesia, makna globalnya adalah demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Itu, paham ya? Nah, lalu yang ketiga adalah dirosah atau kajian. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kisanak dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anil Hakim. Wa itu kalau di pesantren atau orang yang belajar kaidah ilmu gramatika atau ilmu nahu, tata bahasa Arab, ini adalah huruf qasam, huruf sumpah. Huruf sumpah atau huruf qasam itu ada 3. Wa ya, wawu, lalu ba, lalu ta. Nah, tapi dalam hal ini di ayat kedua ini adalah wawu ya, wa. Ini sumpah. Jadi Allah bersumpah, bukan manusia bersumpah ya. Kalau manusia bersumpah ntar itu beda lagi, ada hukum sumpah ya. Itu nanti ada bahasan tersendiri. Misalnya sumpah manusia yang diucapkan tanpa sengaja atau tidak bermaksud untuk mengatakan itu atau keceplosan, lalu dia tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan dan melanggar apa yang telah dia ucapkan, ini tidak dianggap atau tidak disebut suatu sumpah atau pelanggaran ya. Ini dimaklumi atau dimaafkan, tetapi untuk tidak diulangi, yang disebut dengan lagwu. Jadi sumpah yang tidak disengaja atau tidak bermaksud untuk mengucapkan itu atau keceplosan. Lalu yang kedua sumpah munaqadah atau hilfu ya, sumpah yang diucapkan lalu tidak dilaksanakan atau melanggar sumpah yang telah diucapkan. Ini ada hukuman kifarat atau denda. Apa hukumannya? Yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak, atau berpuasa selama 3 hari. Nah, makanya jangan mudah mengatakan sumpah. Lalu yang ketiga disebut dengan ghomus, yaitu sumpah
yang dikatakan untuk bermaksiat. Misalnya saya bersumpah demi Allah tidak mau melaksanakan puasa, tidak mau melaksanakan sholat dan sebagainya. Nah, sumpah ini harus ditinggalkan, tidak boleh dilaksanakan. Dan hukumannya di samping berat seperti yang nomor 2 tadi, dia harus taubatan nasuha, menyesali atas semuanya dan tidak diulangi lagi. Tapi dalam hal ini adalah Allah bersumpah. Allah bersumpah biasanya kepada zatnya, kepada dirinya, wallahi demi Allah, atau fawarabbika, maka demi Tuhanmu hai Muhammad, atau Allah bersumpah menggunakan makhluknya, baik makhluk langit atau makhluk yang ada di bumi. Wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, atau yang di bumi, wal ardi demi bumi, wal adiyati dhabha demi kuda yang berpacu, atau Allah bersumpah dengan waktu, wal laili demi waktu malam, wal duha demi waktu duha dan sebagainya. Nah, lalu apa maksud yang dituju? Jadi makna sumpah itu apa yang diinginkan, ya? Jadi sumpah itu bertujuan litaukid, untuk menguatkan atau menegaskan. Menegaskan kepada apa? Menegaskan kepada orang yang tidak tahu, dikasih tahu biar tahu. Namanya ibtidai. Ya, ibtidai. Jadi sumpah ini untuk menguatkan dan menegaskan, ngasih tahu buat orang yang nggak ngerti biar tahu. Lalu fungsi yang berikutnya adalah untuk menegaskan dan menguatkan orang yang ragu supaya dia yakin. Itu yaitu tolabi. Orang yang ragu dikuatkan dengan sumpah ini supaya keraguannya hilang dan muncullah keyakinan. Yang ketiga adalah sumpah untuk menguatkan dan menegaskan orang yang meremehkan, orang yang tidak percaya, atau bahkan orang yang mengingkari. Nah, diucapkan sumpah ini supaya terbuka hatinya sehingga menerima kebenaran-kebenaran Al-Quran. Ini untuk ingkari orang yang meremehkan atau tidak percaya, bahkan mengingkari. Nah, itu jadi sumpah itu fungsinya untuk 3 hal ini. Nah, Allah bersumpah wal Quran, demi Al-Quran. Quran adalah bacaan yang terus diulang-ulang. Quran adalah bacaan sekaligus yang apabila orang membacanya mendapatkan pahala, walaupun sekedar baca tidak tahu makna, arti, dan isinya. Bahkan pahalanya itu banyak. Satu huruf itu mendapatkan 10 kali lipat ganjarannya. Wal Quran, demi Al-Quran, bacaan yang dibaca sehari-hari yang banyak pahalanya kalau kita membacanya. Al-Hakim, yang penuh hikmah kalau dalam terjemah. Jadi hikmah itu bisa berarti hukum, undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan, ketentuan, atau bisa bermakna hikmah itu nasihat atau pelajaran, atau kenabian, atau juga bisa disebut adil atau bijaksana, ya, dan banyak lagi. Hikmah itu banyak ya maknanya. Nah, tapi bisa disimpulkan bahwa Al-Hakim ini pertama adalah yang memutuskan atau yang membuat keputusan, membuat peraturan, undang-undang, ketentuan, ketetapan, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah keputusannya itu pasti adil, pasti bijaksana, cocok, pas, dan sesuai. Jadi ada 2 ya.
Disimpulkan pertama adalah Al-Hakim itu yang membuat keputusan, membuat hukum, membuat undang-undang. Yang kedua adalah undang-undangnya itu adalah pasti sesuai, cocok, dan pas. Jika kita pernah menemukan ada orang yang diakui oleh masyarakat sebagai orang yang adil, yang bijaksana, maka sesungguhnya Allah, ya, Al-Quran itu lebih adil, lebih bijak, lebih bisa menghakimi atau memutuskan dengan keputusan yang pas, sesuai, dan cocok. Maka di ujung ayat di surah At-Tin disebutkan alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah yang paling bijak penghakimannya, keputusannya di antara orang-orang yang bijak. Jadi paham ya, ketika kita membaca wal Qur'anil Hakim, setidaknya kita secara global, ya, secara umum dalam pikiran kita berpikir Al-Quran ini adalah Al-Quran yang penuh dengan hikmah yang telah disebutkan tadi, kebijaksanaan baik pembuatnya atau keputusannya. Alhamdulillah, dari sisi qiraah insya Allah kita menambah kualitas. Dari sisi terjemah juga kita paham. Dari sisi dirasa atau kajian juga menambah kualitas dari kita memahami Al-Quran, sehingga kita tidak terdegradasi atau ada penurunan nilai. Kalau dulu kita nggak tahu maknanya, isinya, artinya, bahkan bacanya pun mungkin kurang sempurna. Sekarang alhamdulillah kita tidak terdegradasi, tidak ada penurunan nilai, tapi ada peningkatan kualitas walaupun sedikit, cuma 1 ayat, tapi ada peningkatan kualitas. Alhamdulillah, semoga ini menjadi amal dakwah yang pahalanya terus mengalir, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.